Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tatapan Yun Ce beralih ke sudut. Di sana dia melihat pasangan guru murid Jun Wuming dan Jun Silei terbang jauh di kejauhan. Jun Silei bahkan tidak meliriknya. "Ayo pergi," kata Mu Bingyun. Yun Ce, bagaimanapun, menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Dia berdiri dan berkata kepada Huo Poyun, "Saudara Poyun, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu sendirian." Huo Poyun terkejut. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya memberinya anggukan ringan. Yun Ce dan Huo Poyun terbang menjauh dari tempat itu, dan segera setelah mereka meninggalkan area Conference God Stage, Yun Ce segera berkata kepadanya, "Saudara Poyun, kamu selalu diperlakukan sebagai harapan masa depan alam Dewa Api dari alam Dewa Api. Sejak awal, dan orang-orang dari Sekte Gagak Emas, khususnya, memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap Anda dan sangat memuji Anda. Namun karena pertarungan kemarin, kejayaan yang pantas kamu dapatkan akhirnya menjadi milikku. Mereka menjadi tergila-gila padaku, dan kegilaan mereka ini jauh melebihi apa yang mereka rasakan terhadapmu. Anda pasti merasa sangat sulit untuk menerimanya, bukan?" Tubuh Huo Poyun jelas menjadi kaku sesaat. Melihat Yun Ce berbicara terus terang, dia hanya bisa menatapnya dengan tatapan kosong, tanpa bisa berkata apa-apa. Yun Ce berbalik untuk menatap lurus ke arahnya saat dia berkata dengan sikap yang sangat serius, "Kemarin, aku berpikir bahwa menang melawan Lu Lengcuan dengan api gagak emas akan membuatmu kembali percaya diri. Namun, saya mengabaikan satu poin penting. Melakukan hal itu akan lebih menyakitimu daripada menghiburmu, meski tidak disengaja, hasilnya tetap saja, aku harus minta maaf padamu." Tidak. Huo Poyun segera melambaikan tangannya. Dia ingin memaksakan senyum tetapi masih gagal melakukannya saat dia berkata dengan nada sedih, "Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Sebaliknya, Anda membuat nyala api gagak emas tampak begitu mempesona untuk pertama kalinya. Ini, akulah yang seharusnya meminta maaf. Bukan hanya aku gagal memenuhi ekspektasi, tapi aku juga merasakan kecemburuan yang tidak perlu terhadap saudara Yun." Setelah menyelesaikan kata-katanya, Huo Poyun menundukkan kepalanya. "Kecemburuan," kata Yun Ce sambil tersenyum tidak jelas. "Saudara Poyun, apakah kamu benar-benar percaya bahwa nyala api gagak emasku lebih kuat dari nyala apimu?" "Tentu saja," kata Huo Poyun dengan suara rendah. "Api gagak emasmu bahkan bisa mengalahkan Lu Lengcuan. Itu jauh lebih kuat dari milikku." "Tidak," Yun Ce sedikit menggelengkan kepalanya. "Saya cukup percaya diri jika kita membicarakan hal lain, tapi, jika menyangkut api gagak emas, saya benar-benar jauh lebih rendah dari Anda." Huo Poyun terkejut saat mendengar Yun Ce berbicara dengan nada yang sangat pasti. "Saudara Poyun, garis keturunan gagak emas dan jiwa ilahi gagak emas yang kamu miliki, adalah warisan lengkap yang diberikan kepadamu oleh jiwa gagak emas dari Sekte Gagak Emas dengan mengorbankan keberadaannya, kan?" Huo Poyun tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia memiliki ekspresi bingung saat melihat Yun Ce. Yun Ce samar-samar tersenyum, "Tidak perlu kaget. Saudara Poyun, Anda pasti ragu bahwa saya memiliki garis keturunan gagak emas dan jiwa ilahi gagak emas. Izinkan saya memberi Anda jawaban yang lugas. Dunia tempat saya dilahirkan hanyalah sebuah planet kecil, tetapi ada warisan gagak emas yang tertinggal di sana. Jadi benar, itulah masalahnya," kata Huo Poyun dengan suara rendah, linglung. "Jiwa gagak emas merupakan bagian jiwa dari gagak emas binatang ilahi, dan dapat berkomunikasi secara mental satu sama lain. Oleh karena itu, saya tahu bahwa alam dewa juga memiliki jiwa gagak emas bahkan sebelum saya tiba di tempat ini. Dengan kata lain, jiwa gagak emas di alam dewa api Anda belum lenyap sebelum saya datang ke alam dewa."
Namun, alam Dewa Api tidak lagi memiliki jiwa gagak emas ketika saya tiba di alam dewa. Lalu aku melihatmu, yang memiliki garis keturunan gagak emas yang sangat kuat, serta kendali yang sangat besar terhadap api gagak emas. Itu sebabnya ketika kita bertemu untuk pertama kalinya di Snow Song Realm, aku sudah menebak hal ini. Tentu saja ada alasan lain juga. Dia memiliki preseden tentang Feng Shui. Kamu, Huo Poyun tercengang, dan tidak bisa berkata apa-apa untuk beberapa saat. Garis keturunan gagak emas dan roh ilahi gagak emas yang saya miliki berasal dari jiwa gagak emas di dunia saya. Saya pikir jiwa gagak emas di alam Dewa Api Anda seharusnya menyebutkan tentang keberadaan jiwa lain kepada Anda semua. Sebagai bagian dari warisan, saya memperoleh seuntai jiwa ilahi, dan total 9 tetes darah asal gagak emas. 9 tetes. Huo Poyun dengan ringan mengulangi kata-katanya, saat matanya dipenuhi rasa tidak percaya. 9 tetes darah gagak emas, dan juga darah aslinya. Itu adalah anugerah ilahi yang begitu besar sehingga para murid sekte gagak emas bahkan tidak berani memimpikannya. Tapi, melihat kekuatan pembakaran yang mengerikan dari api gagak emas Yunce, bagaimana mungkin dia hanya memiliki 9 tetes darah dewa gagak emas? Benar, hanya 9 tetes. Sehubungan dengan darah dewa dan jiwa dewa, saya jauh lebih lemah dari Anda. Yunce menatap mata Huo Poyun. Kekuatan nyala api gagak emas saya tampak begitu hebat karena saya memiliki seni mendalam khusus lainnya yang membantu saya mengendalikan nyala api gagak emas dengan cara yang jauh lebih baik, sehingga mengoptimalkan kekuatan nyala api. Dengan kata lain, mengingat tingkat energi yang kumiliki saat ini, aku hanya bisa melepaskan kekuatan 9 tetes darah dewa gagak emas, dan mustahil apinya menjadi lebih kuat lagi. Di sisi lain, meskipun kendalimu terhadap api gagak emas jauh lebih baik daripada yang lain, bagaimanapun juga, kamu masih terlalu muda. Jalanmu masih panjang sebelum berhasil menggali kekuatan ilahi sejati dari api gagak emas. Singkatnya, kekuatan pembakaran api gagak emas saya telah mencapai batasnya, dan Anda, dengan garis keturunan gagak emas terkuat dan jiwa ilahi gagak emas terkuat, masih memiliki potensi terpendam yang sangat besar yang sulit dibayangkan oleh siapapun. Setelah Anda mengetahui potensi sebenarnya yang tersembunyi di dalam diri Anda, nyala api gagak emas saya pasti tidak akan ada bandingannya dengan nyala api Anda pada tingkat energi yang sama, bahkan mungkin menjadi sangat kuat sehingga tidak mungkin untuk menyebutkannya secara bersamaan. Huo Poyun terdiam. Oleh karena itu, Anda tidak perlu khawatir sama sekali. Sedangkan bagi Anda merasa cemburu, itu bahkan lebih tidak perlu. Seharusnya aku yang iri padamu. Jika saya memiliki garis keturunan yang kuat seperti Anda, mengapa saya harus berjuang mati-matian melawan Lu Lengcuan? Aku bisa saja membakarnya menjadi abu dalam waktu singkat. Mendengar kata-kata Yunce, mata suram Huo Poyun sedikit cerah. Dia menghela nafas panjang untuk menenangkan diri, sebelum akhirnya berkata, sambil tersenyum tipis, Saudara Yun, saya berterima kasih karena telah menghibur saya sekali lagi. Aku tidak menghiburmu, kata Yunce sambil tersenyum. Hanya saja Anda secara tidak sadar mengabaikan fakta. Namun, meskipun api gagak emasku pasti lebih rendah dari milikmu di masa depan, bukan berarti kekuatanku akan lebih lemah darimu. Saudara Poyun, bagaimana kalau kita membuat perjanjian? Pengaturan apa? Kamu akan dikirim ke dalam alam ilahi surga abadi untuk berkultivasi selama 3000 tahun setelah pertempuran dewa yang diberikan berakhir. Jadi, bagaimana kalau kita mengadakan kontes yang tepat di antara kita ketika kamu keluar dari alam ilahi surga abadi? 3000 tahun merupakan jangka waktu yang cukup lama bagi generasi muda. Sejumlah besar faktor tak terduga dapat mempengaruhi mereka selama masa ini. Tidak hanya kekuatan mereka yang akan mengalami transformasi, pemahaman mereka tentang berbagai hal, keadaan pikiran,
tujuan pengejaran, dan bahkan sifat mereka akan berubah. Kata-katanya membuat mata Huo Poyun menjadi cerah. Beberapa hari terakhir ini, dia terus-menerus merasa seolah-olah ada nyala api yang menyala-nyala di dalam hatinya. Dia mengangguk sambil menatap Yun Ce. Saudara Yun, saya berterima kasih atas bimbingan Anda. Saya adalah penerus roh ilahi gagak emas. Bahkan jika aku terlalu tidak berpengalaman saat ini, aku dan api gagak emasku pasti tidak akan lebih lemah dari siapapun di masa depan. Saudara Yun, saya mungkin jauh lebih rendah dari Anda saat ini, tapi, dalam 3 tahun, saya pasti akan membuat Anda, guru, dan seluruh wilayah ilahi timur melihat saya dalam sudut pandang yang baru. Bagus. Yun Ce mengangguk sambil menyatukan alisnya. Aku akan menunggu hari itu. Aku juga akan memberikan segalanya agar tidak dikalahkan olehmu. Oleh karena itu, jangan bermalas-malasan bahkan sehari pun selama 3000 tahun ini. Huo Poyun mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan Yun Ce. Dia memiliki senyuman tipis di wajahnya, seolah-olah awan telah disingkirkan dan kabut telah menghilang darinya. Setelah itu, dia berbalik dan terbang jauh ke kejauhan. Fiuh! Melihat sosok Huo Poyun yang pergi, Yun Ce menghela nafas dan menenangkan diri, sebelum berbicara pada dirinya sendiri, Saudara Poyun, semoga beruntung. Huo Poyun tidak menyadari bahwa ketika Yun Ce menyebutkan tentang berkultivasi selama 3000 tahun di alam surga abadi, dia berkata kamu, bukan kami. Di alam dewa, Huo Poyun adalah satu-satunya orang yang Yun Ce anggap sebagai teman sejati. Bukan hanya karena sifatnya, ada juga alasan lain, dia adalah penerus terakhir roh ilahi gagak emas. Ketika dia berada di alam iblis ilusi, dia tidak hanya dianugerahi darah dewa dan jiwa dewa dari jiwa gagak emas, dia juga menerima banyak bimbingan darinya. Ketika dia sangat putus asa di ambang kematian setelah diracuni oleh bunga bulan, jiwa gagak emaslah yang membimbing Feng Shuer tentang cara menyelamatkan hidupnya dengan api nirwana. Ketika bola asal iblis miliknya meledak berturut-turut, sekali lagi jiwa gagak emas yang secara paksa membantunya mempertahankan hidupnya setiap kali ledakan terjadi dengan mengorbankan energi eksistensialnya berulang kali. Pada akhirnya, jiwa gagak emas memberikan energi terakhirnya kepada permaisuri setan kecil, dan kemudian lenyap sepenuhnya. Yun Ce bahkan tidak mendapat kesempatan untuk membalas semua kebaikan yang telah dilakukannya. Itu sebabnya dia tidak hanya bersahabat dengan Huo Poyun, tapi juga memiliki perasaan yang sangat spesial padanya. Dia secara tidak sadar selalu ingin membalas budi yang telah dilakukan jiwa gagak emas untuknya kepada Huo Poyun. Huo Poyun terus-menerus mengalami kemunduran mental selama 2 hari terakhir ini, dan Huo Ruli juga tidak berminat melihatnya dalam keadaan seperti itu. Sebenarnya Yun Ce lah yang memutar otak untuk menyelesaikan masalah ini untuknya. Dibandingkan dengan masalah Huo Poyun, masalah besar sebenarnya adalah hal yang akan dia hadapi segera. 3 hari kemudian, Jun Silei. Lu Lengcuan telah mengakui dengan pasti dalam suaranya bahwa ada perbedaan yang tidak dapat diatasi antara kekuatannya dan kekuatan Jun Silei. Satu-satunya hal yang bisa dia andalkan saat ini adalah 7 mutiara roda waktu. Tapi, apakah mungkin baginya untuk mengurangi perbedaan kekuatan yang begitu besar dalam waktu singkat 7 bulan? Ketika dia kembali ke halaman, Mu Bingyun diam-diam menunggunya. Kata-kata pertamanya adalah, bagaimana rencanamu menghadapi Jun Silei? Tidak ada ide. Yun Ce menggelengkan kepalanya. Saya memiliki 7 mutiara roda waktu. Jika saya bisa mencapai terobosan besar dalam 7 bulan ini, saya mungkin bisa melawannya, mungkin. Seluruh wilayah ilahi timur gempar melihat seseorang dari alam bintang tengah berhasil masuk dalam jajaran 4 anak dewa yang dianugerahkan, namun tidak ada sedikit pun tanda kegembiraan atau kegembiraan di wajah Mu Bingyun. Dia justru memiliki pandangan yang sangat dalam dan serius. Dia menghela nafas ringan,
sepertinya itu masih belum cukup bagimu bahkan setelah mencapai ketinggian seperti itu, kamu bertekad untuk memenangkan pertarungan melawan Jun Silei, kan? Ya, benar, kata Yun Ce dengan nada suara yang tegas dan tegas. Masih ada 3 hari sebelum pertempuran, jadi Yun Ce tidak segera mengaktifkan penghalang roda waktu untuk berkultivasi. Sebaliknya, dia duduk di tepi kolam sekali lagi, sambil memejamkan mata dan memusatkan pikirannya untuk berpikir keras. Jangka waktu 7 bulan mungkin tampak cukup bagus untuk meningkatkan kekuatannya, tapi dia sangat jelas tentang kenyataan di hatinya. Mustahil baginya untuk mengejar Jun Silei hanya dalam 7 bulan, mengingat perbedaan kekuatan mereka yang sangat besar. Dia harus memikirkan metode lain, apakah ada cara yang dapat meningkatkan kekuatannya dengan selisih yang besar dalam waktu sesingkat itu. Adakah cara yang bisa memperkuat kekuatan Heaven's Meeting Sword? Waktu berlalu dengan cepat ketika dia merenungkannya. Tanpa dia sadari, langit sudah mulai gelap. Saat tirai malam hendak menyelimuti dunia, Yun Ce tiba-tiba mengangkat kepalanya saat cahaya api yang tidak biasa melintas di matanya untuk sesaat. Pada saat itulah suara teguran marah datang dari luar. Yun Ce, pergilah ke sini. Tepat setelah itu, seberkas cahaya biru jatuh dari langit dan segera menghancurkan gerbang besar halaman itu hingga berkeping-keping. Pada saat ini, tidak ada keraguan bahwa semua orang dari alam Snow Song terkejut. Mu Bingyun, Mu Huanzi, dan yang lainnya langsung keluar untuk menghadapi penyerang, namun mereka tercengang saat melihat seorang wanita memasuki kediaman mereka dengan pedang di tangannya. Wanita itu berpakaian biru, dia memiliki kecantikan seperti peri, dan cahaya warna-warni yang luar biasa terpancar dari pedang di tangannya. Itu sebenarnya adalah Sui Yingyue. Sebagai putri tertua dari Glaze Light Realm King dan salah satu dari 4 anak dewa wilayah timur, Sui Yingyue telah lama terkenal di seluruh wilayah ilahi timur. Sebagian besar percaya bahwa dia memiliki sifat yang sama dengan namanya, tenang dan lembut seperti air, mulia dan anggun seperti bulan. Dia hampir tidak pernah menunjukkan perubahan nyata dalam emosinya, tetapi pada saat ini, Sui Yingyue memiliki tatapan dingin di matanya, dan wajahnya yang seputih salju penuh amarah. Tidak hanya pedang jade rivuletnya yang terhunus, ada juga niat membunuh yang samar-samar terpancar darinya. Yun Ce berdiri dengan suara gedebuk dan kulit kepalanya mati rasa, sudah berakhir. Dia mengetahui apa yang saya lakukan. Aku benar-benar mati. Peri Yingyue, apa yang ingin kamu katakan? Mu Huanzi bertanya dengan hati-hati. Meskipun Sui Yingyue secara teknis adalah seorang junior, dia juga merupakan putri Raja Alam Cahaya Berkilau dan salah satu dari 4 anak dewa wilayah ilahi timur. Di alam dewa saja, ketenaran dan statusnya jauh melebihi seorang tetua agung di alam Song Salju. Sui Yingyue biasanya berwatak lembut, dan dia harus mempertimbangkan reputasinya sebelum mengambil tindakan apapun. Tidak perlu seorang jenius untuk mengetahui bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi padanya hingga menghalangi jalan Yun Ce di sini, di alam surga abadi, dalam kemarahan. Sui Yingyue mengabaikan Mu Huanzi sepenuhnya dan mengunci pandangannya pada Yun Ce, pedang jade rivulet menunjuk lurus ke glabelanya. Dia bertanya dengan marah, bicaralah. Apa yang kamu lakukan pada adikku, Yun Ce? Dari tetua hingga murid, setiap anggota Snow Song Realm telah keluar dari tempat mereka untuk berdiri bersama Yun Ce. Pada saat yang sama, mereka berbalik menatap Yun Ce dengan bingung. Namun, Yun Ce sebenarnya menjadi tenang setelah mendengar ledakan Sui Yingyue. Pertanyaan Sui Yingyue adalah, apa yang kamu lakukan pada adikku? Ini berarti dia sebenarnya tidak tahu apa yang dia lakukan pada Sui Meiyin. Kita harus ingat betapa tebal kulit wajah Yun Ce. Pertama, dia mengganti ekspresi terkejut di wajahnya dengan kebingungan. Kemudian, alih-alih mundur karena ketakutan,
dia justru mengambil 2 langkah ke depan dan menghadapi ancaman Sui Yingyue dengan sopan, bertanya, "Peri Yingyue, saya tidak begitu mengerti maksud Anda. Aku tidak kenal adikmu, dan dialah yang memulai percakapan beberapa kali kita berbicara satu sama lain. Faktanya, satu-satunya saat kita bertemu satu sama lain adalah Confederate God Battle hari ini. Apa terjadi sesuatu pada adikmu?" "Sejujurnya saya tidak tahu apa-apa. Apakah ada kesalahpahaman yang terjadi di antara kita?" Peri Yingyue, Yun Che dan Putri Meiyin tidak pernah berhubungan satu sama lain secara pribadi. "Bisakah kami mendengar alasan di balik kemarahan Anda?" kata Mu Bingyun sambil melangkah maju. Meskipun dia tidak diselimuti oleh energi es, pada kenyataannya ada secercah energi di antara Sui Yingyue dan Yun Che. Jika Sui Yingyue benar-benar kehilangan akal sehatnya dan menyerang Yun Che, dia akan bisa menghentikannya segera. Agresi Sui Yingyue langsung melemah beberapa derajat ketika mata Yun Che yang jujur, tulus, dan bahkan terlihat polos bertemu dengan matanya, tapi dia tetap melanjutkan dengan sikap tegas, "Kesalahpahaman. Beraninya kamu mengklaim bahwa itu adalah kesalahpahaman pada saat ini." Meiyin pergi sendirian, mengurung diri di kamarnya, dan menolak bertemu siapapun setelah bertarung melawanmu. Dia bahkan belum mengucapkan sepatah kata pun sampai sekarang. "Apa yang sebenarnya kamu lakukan padanya?" "Aku mengerti." Yun Che tampak semakin bingung. "Mungkin adikmu menderita luka mental karena kalah." "Omong kosong." Alis Sui Yingyue berkerut. Meiyin berpartisipasi dalam konvensi dewa yang mendalam sebagai cara untuk menghibur dirinya sendiri. Dia sama sekali tidak peduli untuk menang, jadi tidak mungkin dia membiarkan dirinya terluka seperti ini. Dia telah berkembang hingga ke-6 besar, sambil memperlakukan Confederate God Battle sebagai sebuah permainan. Setiap murid alam Snow Song yang mendengar ini meneteskan keringat. Yun Che sedikit mengernyit sebelum ekspresi pemahaman melintas di wajahnya. Kemudian, dia berkata dengan tenang, "Adikmu memiliki energi mental terkuat yang pernah saya lihat. Sejujurnya, ini murni keberuntungan karena saya berhasil mengalahkannya. Pertarungan mental kami sangat intens, jadi wajar saja jika beberapa kerusakan mental masih berlanjut setelah pertarungan. Mungkin inilah sebabnya kondisi mental adikmu sedang tidak baik saat ini." "Itu benar." Mu Bingyun sedikit mengangguk. Pertempuran mental berbeda dari pertarungan energi yang mendalam. Pada awalnya, Putri Meiyin jelas lebih unggul. Namun, pada akhirnya arus pasang surut tiba-tiba terbalik. Ketika satu pihak kalah dalam pertarungan mental yang sengit, mereka hampir pasti akan mengalami pemulihan mental dalam jumlah besar. Tampak jelas bagi saya bahwa reaksi abnormal Putri Meiyin disebabkan oleh kerusakan mental yang dideritanya selama pertempuran. Jika demikian, maka itu adalah reaksi yang normal. Selain itu, pertarungan Yun Che dan Putri Meiyin berlangsung adil dan disaksikan oleh semua orang. Mereka tidak pernah terlibat dalam perdebatan verbal atau kontak fisik, jadi saya yakin kekhawatiran Anda tidak berdasar. Yun Che terdiam. Penjelasan Mu Bingyun menyebabkan mata Sui Yingyue berubah dalam sekejap. Perlahan, dia menurunkan jaderi Full Sword dan menarik amarahnya. "Mungkin aku telah membiarkan dorongan hatiku menguasaiku." Nada suara Sui Yingyue berubah ramah. "Yun Che, aku akan mempercayaimu, untuk saat ini." Dia kemudian berbalik ke arah Mu Bingyun dan membungkuk dalam-dalam. "Mohon maafkan Yingyue atas kekasarannya. Ketika adikku pulih, dan aku sudah memastikan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Yun Che, Yingyue secara pribadi akan mengunjungimu dan meminta maaf atas pelanggaranku." Pada awalnya, Sui Yingyue jelas membiarkan kekhawatiran dan kemarahan menguasai dirinya. Namun, dia juga bersikap sopan dan anggun setelah dia bisa tenang. Mu Bingyun berkata, "Kamu sangat mencintai adikmu, Peri Yingyue. Wajar jika Anda merasa seperti ini, dan kami sangat terkesan dengan cinta Anda. Anda tidak perlu mengunjungi kami dan meminta maaf sama sekali." Sui Yingyue mengangguk sedikit,
dan jade Rivulet Sword menghilang dari tangannya. Dia baru saja hendak berbalik dan pergi ketika suara merdu tiba-tiba terdengar dari jauh, "Kakak." Desahan lega rahasia Yunce baru saja keluar dari hidungnya ketika suara tiba-tiba itu menyebabkan suara itu tersedot kembali ke tenggorokannya. "Sialan, aku mati kali ini." Suara gadis yang luar biasa merdu itu menggema di telinga semua orang yang tidak mau pudar. Sesaat kemudian, seorang gadis lembut jatuh dari langit malam dan mendarat tepat di sebelah Sui Yingyue. Sui Meiyin menghadirkan aura yang menyenangkan dan spiritual. Itu menghilangkan kegugupan semua orang sebelum mereka menyadarinya. "Meiyin, kenapa kamu datang ke sini?" Sui Yingyue terkejut dengan kemunculan adiknya yang tiba-tiba, tetapi ketika dia menyadari bahwa Meiyin tersenyum sekali lagi, bahkan, untuk beberapa alasan dia terlihat lebih bahagia dari sebelumnya, dia dengan cepat menjadi rileks di dalam hati. Yunce tanpa suara mundur setengah langkah. "Itu semua salahmu, saudari." Ujung hidung Sui Meiyin sedikit terangkat. "Baru saja, Saudara 99 memberitahuku bahwa kamu menjauh dengan marah untuk menginterogasi kakak Yunce, jadi aku tidak punya pilihan selain bergegas." Kamu tidak marah pada kakak Yunce dan menyakitinya, kan?" "Tidak, aku belum melakukannya." Sui Yingyue sedikit lengah. Yunce terkejut. "Fiuh, syukurlah." Sui Meiyin menepuk dada kecilnya sekali seolah dia sedang menghela nafas lega. Kemudian, dia melihat ke arah Mu Bingyun dan anggota Snow Song Realm dan membungkuk dengan sopan. "Halo semuanya, senior, kakak dan adik dari alam Snow Song, kakakku pasti menyinggung kalian semua, bukan? Tolong jangan salahkan dia atas kesalahanku. Itu semua salahku." Suara Sui Meiyin manis, lembut, dan tulus. Itu seperti aliran mata air manis yang melewati hati setiap orang. Sui Meiyin seperti hadiah dari surga. Tidak ada seorang pun yang tega menegurnya bahkan jika dia melakukan sesuatu yang buruk, apalagi masalah sepele seperti ini. Itulah sebabnya Mu Huanzi dengan cepat melambaikan tangannya sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu hanya kesalahpahaman kecil. Sebaliknya, kami merasa terhormat dikunjungi oleh dua keindahan cahaya berkilau. Meskipun kami adalah senior Anda," Mu Tanzi menggemakan sentimennya. "Dua tetua agung dari Snow Song Realm sudah seperti ini, apalagi murid dari Snow Song Realm." Mereka begitu gembira, begitu kagum, dengan kedekatan dan kehadiran dewi-dewi terkenal itu sehingga mereka hampir tidak dapat berbicara. Mereka bahkan tidak berani melangkah setengah langkah karena takut dianggap penistaan. Yunce memasang ekspresi bodoh di wajahnya. "Apa yang terjadi? Ada yang tidak beres dengan ini." "Jadi, reaksi abnormalmu tadi, tidak ada hubungannya dengan Yunce?" Sui Yingyue bertanya dengan nada yang lebih lembut. Dia bahkan menatap Mu Huanzi dan yang lainnya dengan perasaan bersalah dan meminta maaf. Tentu saja dia ada hubungannya dengan itu. Namun, ekspresi Sui Meiyin tiba-tiba berubah menjadi serius, dan nada suaranya berubah menjadi berat. "Itu semua karena dia melakukan hal buruk itu padaku." Yunce sudah merasa takut dan bersalah saat Sui Meiyin muncul. Sekarang, jantungnya berdetak kencang, apa yang naik pasti turun. Dia meniduri gadis itu dan sekarang dia harus membayar dosanya. Kata-kata Sui Meiyin menyebabkan wajah semua orang berubah seketika. Dalam skenario ini, hal-hal buruk bisa jadi sama buruknya. Kemarahan Sui Yingyue baru saja mereda beberapa saat yang lalu, tapi sekarang kemarahannya kembali berkobar, yang jauh lebih besar dan mematikan daripada aslinya. Matanya yang seperti bintang berubah menjadi sangat dingin saat dia mendekati Yunce dengan nada mengancam, "Yunce, beraninya kamu berpura-pura tidak bersalah. Berbicara, apa yang kamu lakukan pada adikku?" Sebelum Yunce bisa mengatakan apapun, Sui Meiyin tiba-tiba menjerit dan berdiri di antara Sui Yingyue dan dia dengan tergesa-gesa.
Dia bahkan membuka tangannya lebar-lebar seolah ingin melindunginya. Kak, kenapa tiba-tiba kamu bertingkah begitu galak? Kamu akan menakuti kakak Yunche seperti ini. Yunche terdiam. Sui Yingyue terkejut sesaat. Dia menjawab sambil mengerutkan kening, tapi bukankah kamu mengatakan dia melakukan beberapa hal buruk padamu? Aku tidak mungkin memaafkannya untuk itu. Suara Sui Meiyin berubah lembut saat dia sedikit menundukkan wajah sempurnanya. Rona merah tiba-tiba muncul di pipinya. Sui Yingyue sangat terkejut dengan perubahan itu hingga dia hampir mengira matanya sedang mempermainkannya. Kemudian, Sui Meiyin mendongak dan menatap langsung ke mata Sui Yingyue. Rona merahnya belum memudar, tapi matanya bersinar seperti bintang. Memang benar, saya sangat marah dan sedih pada saat itu, tetapi setelah menghabiskan waktu seharian memikirkannya dengan serius, saya akhirnya menemukan sesuatu. Setelah itu, saya tidak marah sama sekali. Aku bahkan sedikit senang. Alis Sui Yingyue berkerut karena bingung. Meiyin, apa yang kamu bicarakan? Apa yang sedang terjadi? Aku ingin, gadis muda itu menggigit bibirnya sambil meronta sejenak. Kemudian, matanya menjadi tegas saat dia berbalik, menunjuk ke arah Yunche dan menyatakan dengan keras, aku ingin menikah dengan kakak Yunche. Tubuh Yunche menjadi lemah, dan dia terpeleset. Dia hampir jatuh terlebih dahulu ke kolam di sebelahnya. Apa? Seolah-olah bumi telah hancur bersamaan dengan pernyataan Sui Meiyin. Jika semua orang dari Snow Song Realm terlihat kaget, maka Sui Yingyue tampak seperti disambar petir. Dia membeku untuk waktu yang sangat lama sebelum akhirnya berkata dengan tidak percaya, apa yang baru saja kamu katakan? Sui Meiyin sebenarnya terlihat jauh lebih nyaman setelah dia mengucapkan keinginannya untuk pertama kali. Dia melompat mundur 2 langkah dan berdiri dengan cantik di samping Yunche. Kemudian, wajahnya sedikit melengkung menjadi senyuman. Ku bilang, aku ingin menikah dengan kakak Yunche, hehehehe. Yunche terdiam karena terkejut. Dunia langsung menjadi senyap seperti kematian. Hampir semua orang bertanya-tanya apakah mata mereka rusak. Mu Huanzi dan Mu Tanzi khususnya memasang ekspresi seperti baru saja menderita stroke. Mereka bahkan tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun dari tenggorokan mereka sampai beberapa saat kemudian. Itu adalah suatu prestasi yang membawa kehormatan bagi leluhur seseorang bagi penghuni alam bintang tengah untuk menikah dengan penghuni alam bintang atas. Tapi Sui Meiyin adalah putri dari Raja Alam Glaze Light, dan putri surga nomor 1 yang dibanggakan di seluruh wilayah ilahi timur. Yunche mungkin membuat dirinya terkenal, tapi kesenjangan status antara dia dan Sui Meiyin masih seperti kesenjangan status antara Loah dan burung Phoenix. Jika Sui Meiyin menikah dengan Yunche, jika seekor burung Phoenix mengawini seekor Loah, itu pasti akan menjadi sesuatu yang mengejutkan dunia, dan juga dalam skala besar. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Otak Sui Yingyue hancur saat ini, dan kecemasannya semakin membara ketika dia melihat tekad yang jelas dalam ekspresi Sui Meiyin. Saya tidak mengatakan hal yang tidak masuk akal. Maksudku setiap kata yang kuucapkan. Sui Meiyin hanya terlihat semakin bertekad. Dia mengambil 1 langkah lebih dekat ke Yunche, hingga terlihat seperti mereka direkatkan. Dialah yang ingin aku nikahi. Dia berbalik ke samping dan menatap Yunche yang terpana. Dia berkata dengan sedikit malu, kakak Yunche, kamu melakukan hal buruk itu padaku, jadi hanya kamu yang bisa aku nikahi sekarang. Kamu harus bertanggung jawab dan bersikap baik padaku, kamu dengar. Sui Meiyin tidak hanya tidak menarik kejenakaannya, dia juga bertindak semakin dekat dengan Yunche dalam hitungan detik. Kulit kepala Sui Yingyue terasa mati rasa saat pikirannya menjadi kacau. Kamu, diamlah. Kamu akan kembali bersamaku sekarang juga. Jika deklarasi Sui Meiyin tersebar, itu akan menjadi lelucon abad ini. Pada titik ini,
memberi pelajaran pada Yun Ce adalah hal terakhir yang ada dalam pikirannya. Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan sekarang adalah menyeret Sui Meiyin menjauh dari sini. Aku tidak mau. Tapi Sui Meiyin langsung menolaknya dan menempelkan kepalanya ke lengan Yun Ce. Dia berkata dengan malu-malu, masih banyak hal yang ingin kubicarakan dengan kakak Yun Ce. Yun Ce semakin terkejut. Sui Yingyue juga terkejut. Yingyue, Meiyin, apa yang kalian lakukan di sini? Tepat ketika suasana berubah menjadi paling aneh, sebuah suara ramah tiba-tiba terdengar dari jauh. Pada saat yang sama, aura luas dan tak terbatas turun tanpa suara dari atas, dan selama sepersekian detik Yun Ce mengira langit biru jatuh di atas kepala mereka. Ini, wajah Mu Huanzi dan yang lainnya berubah drastis menjadi terkejut. Mata Sui Meiyin berbinar dan dia berteriak gembira, "Ayah! Ayah! Ayah Sui Meiyin!" Raja alam cahaya berkilau. Terdengar keributan, dan kepala Yun Ce hampir meledak di tempat. Pertama, Sui Yingyue. Lalu, itu adalah Sui Meiyin. Sekarang, itu adalah Raja alam cahaya berkilau. Raja alam agung dari salah satu dari 3 alam bintang atas terkuat, dan pria yang berada di urutan kedua setelah 4 kaisar agung wilayah ilahi timur. Yah, ini serius.